Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Hari ini bisyara menemani malam ahadnya dari untuk Bapak Ibu sekalian karena pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh coach yang spesial yang insyaallah menemani kita pada malam hari ini yaitu Coach Alfian Rendra. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali di bulan Syawal tentunya dengan hati yang bergembira, dengan semangat belajar yang sangat luar biasa dan tentunya dengan nikmat yang hari ini masih kita genggam yaitu adalah nikmat Islam. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah contoh ya untuk kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikutin beliau maka kita akan selamat insya Allah. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan juga tadi ya junjungan kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di sini ya para sahabat semua, para teman-teman semua mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dengan judul Bongkar Rahasia Scale Up dengan Jurus Syirka yang insya Allah akan dibersamai Coach Alfian Rendra. Alhamdulillah Coach Alfian Rendra sudah di tengah-tengah kita. Tapi untuk itu kita ingin perkenalan dulu beberapa orang dari teman-teman kita yang di Zoom kali ini ya. Agar kita bisa saling kenal. Oke, ada Pak Akbar Pratama. Assalamualaikum Pak Akbar. Apakah terhubung dengan kita? Ya, waalaikumsalam, Stas. Oke, ini suara-suara Makassar ini. Betul, Oke, Ustaz. sehat Pak Akbar. Iya. Alhamdulillah. Oke, tutup poin aja nih Pak Akbar. Apa motivasinya Pak Akbar untuk ikut kelas kita pada malam hari ini? Saya sedikit ingin menambah ini, Ustaz, karena kan kebetulan saya juga pemasaran di properti Tanah Kapling. Oke. Iya, jadi sebelumnya sudah ada teman yang pernah ikut offline, Ustaz, di Makassar. Oh, udah pernah ketemu Coach Rendra ya? Iya. Oke. Oke, lanjut. Berarti motivasinya? Wah, hilang. Oke, ingin melanjutkan ya. Oke, terima kasih Pak Akbar. Semoga Pak Akbar sehat selalu. Barangkali satu lagi, Pak yang bernama Zoom-nya Itel Vision One Pro. Nah, karena sudah aktif videonya, jadi boleh kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Itel Vision One Pro. Apakah terhubung Pak? Oke, nah bisa diaktifkan audionya Pak. Dengan Pak siapa? Audionya belum Pak. Itel Vision One Pro. Pakai nama samaran ini. Ya, Ahmad Saifuddin. Pak Ahmad Saifuddin. Baik, Pak Ahmad asalnya dari mana Pak? Saya dari Banten. Dari Banten. Oke Pak Ahmad, barangkali motivasinya apa nih Pak? Ikut kelas pada malam hari ini dan apa sih sebenarnya yang ingin didapatkan pada malam hari ini? Oh iya, kebetulan memang mau ada rencana itu ya, syirkah untuk scale up beberapa outlet. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad ya. Semoga Pak Ahmad diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke materi inti kita, barangkali kita sapa terlebih dahulu Coach Alfian Rendra. Assalamualaikum Coach Alfian Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Luar biasa, Allah. Masya Allah. Dari jawaban salamnya ini sudah meyakinkan ya untuk semangat memberikan materinya pada malam hari ini ya Coach ya. Amin, amin. Sehat Coach? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Baik Coach Alfian Rendra. Bisa di-spill sedikit nih mukadimah kita pada malam hari ini Coach. Silakan terkait dengan tema kita bongkar rahasia scale up dengan jurus Syirka. Oke, jadi tema hari ini menarik sih, karena ini juga sudah saya praktekkan sendiri
hampir 3 tahun terakhir inilah. Saya ini memang lagi fokus bersirkah ya. Memang waktu itu nyari solusi permodalan tanpa utang riba. Apa sih ya solusinya? Nah, akhirnya alhamdulillah ketemu sirkah ini. Ya, baik sebelumnya itu udah pernah sirkah juga, tapi banyak gagalnya. Nah, karena gagalnya ternyata banyak kurang ilmu. Jadi akhirnya alhamdulillah 3 tahun terakhir ini karena ya bersirkah dengan orang yang tepat, Allah pertemukan juga dengan ya orang-orang yang memang luar biasa, ya akhirnya sirkahnya alhamdulillah berkah ya, bertambah kebaikan terus ya alhamdulillah. Dan menarik sih sebenarnya kenapa kita bahas, karena sebenarnya ini solusi sih, sirkah ini jadi solusi baik buat kita sebagai pengelola ya, yang punya skill, punya waktu, tenaga, ya pikiran untuk bikin bisnis, tapi memang kepentok modal, ya. Tapi juga solusi juga buat yang punya modal, ini banyak juga di luaran sana yang punya modal, ya, tapi nggak punya waktu, tenaga, pikiran untuk mengelola modal itu, untuk muterin modal itu, ya, biar benar-benar bisa berputar. Nah, sirkah ini jadi solusi, yang mana solusi agar ya dua-duanya ini bisa tercapai. Sebenarnya luar biasa dari sirkah ini, dan yang luar biasa lagi, ini sirkah ini hadisnya qudsi, Kang. Wah, nanti kita jelasin ya hadisnya qudsi bahwa Allah itu akan memberkahi 2 atau 3 orang lebih yang bersirkah, ya. Kalau memang benar-benar sirkahnya ini emang amanah, ya. Nah, karena ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang bilang lewat hadis qudsinya. Nah, ini jadi menarik kita bahas di pembahasan malam ini, Kang Nurdianto ya. Oke, Masya Allah. Baru di awal sudah benar-benar mencengangkan ya, Insya Allah bagaimana materinya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu agar keberkahan, agar kita lebih mudah ya untuk memahami apa yang disampaikan oleh Coach Alfian Rendra nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Coach Alfian Nanda, untuk mengefektifkan waktu kami persilakan. Namun sebelumnya kami juga mengimbau bagi Bapak Ibu sekalian yang nantinya jika ada pertanyaan silakan untuk tulis di chat juga bisa atau raise hand ya agar bisa berinteraksi langsung dengan Coach Alfian Ada Renda. tulis. Ditulis boleh. Oke, langsung saja kepada Coach Alfian Renda kami persilahkan. Oke, siap. Saya keluarin slide-nya dulu ya. Nanti mungkin materi saya nggak banyak, nanti banyak diskusi aja. Jadi teman-teman silahkan siapkan ya pertanyaan untuk forum diskusi ya, teman-teman. Sebentar, slide saya belum keluar ya. Sudah keluar, Mas? Sudah Coach. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita belajar bareng bisarah.id ditemani Kang Nurdianto. Semoga ya dengan kita belajar sirkah yang sesuai syariah ini, bisnis kita berkah, bukan hanya jadi kendaraan kita untuk mendapatkan pundi-pundi harta ataupun profit saja, tapi kita bisa dapat juga pahala yang luar biasa karena menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema hari ini itu adalah bongkar rahasia. Sebenarnya udah nggak jadi rahasia kalau saya bongkar ya. Yaitu bagaimana sih scale up dengan sirkah berkah ya. Jadi kita pahami dulu scale up itu apa sih? Scale up itu sebenarnya adalah fase di mana itu memang kita pengen membesarkan bisnis kita, membesarkan skala bisnis kita ya. Kalau startup itu kan berarti lagi mulai. Nah, kalau scale up ini emang fase ya di atasnya start, bukan mulai bisnis tapi kita udah mulai membesarkan skala. Dan untuk bisa scale up ya ternyata ya penuh tantangannya sangat luar biasa. Termasuk masalah permodalan ini. Makanya, ini jadi, menarik kita bahas karena salah satu kebutuhan untuk scale up ya, selain kita punya skill ya,
itu juga ternyata butuh modal biar cepet ya. Jadi skill tambah modal ya itu lebih cepat lagi untuk scale up-nya. Dan scale up-nya dengan apa? Dengan salah satu metode logi atau dengan cara yang memang, dicontohkan ya oleh para sahabat ya. Sahabat itu juga sahabat-sahabat Rasul juga pernah nih caranya ternyata dengan berkolaborasi ya dengan bersirkah ya. Nah sirkah tapi sirkah itu ternyata ada 2, ada yang berkah, ada yang sirkah itu bisa jadi malah haram. Nah, insya Allah kita akan belajar ya bagaimana sih kita scale up-nya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya teman-teman, mungkin ada yang belum kenal, tak kenal maka ta'aruf. Kenalin nama saya Alfian Rendra 99, teman-teman bisa follow Instagramnya. Aktivitas sekarang saat ini banyak sebagai investor, termasuk di Bisara ID, sekarang jadi investor aja, jadi owner sekaligus investor. Kemudian ngalah kebanyakan sekarang paling banyak kita di konsultan marketing properti. Hampir 90% ya, klien-klien saya ini di properti ya, properti syariah. Nah, memang di properti ini bisnisnya kan bisnis yang memang butuh modal ya, padat akan modal. Dari awal saja ya kita ngurus perizinan pakai modal. Makanya salah satu solusinya memang dengan bersirkah ini. Baik bersirkah nanti dengan landlord atau pemilik lahan, baik bersirkah juga nanti mungkin dengan kontraktor ataupun dengan teman-teman yang lain pemilik modal ya. Termasuk, bagaimana kita jadi pengelola yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, Bisaro ID sendiri ya teman-teman, itu memang kita dirikan punya satu purpose ya, tujuan yang mulia, yaitu kita pengen menyelamatkan pengusaha muslim ini dari harta haram, ya. Nah, salah satu harta haram itu ketika kita memang syirkahnya ini nggak sesuai dengan syariah. Jadi saya juga, cerita ya, sedikit cerita, bahwa dulu sebelum saya mengenal syirkah ini, saya memang, sudah sempat ya berkolaborasi bisnis, tapi saya nggak tahu itu namanya Circa. Nah, pada waktu itu bisnis saya konveksi, saya sempat punya, apa namanya, pabrik lah, pabrik konveksi yang mana dengan cara sirkah itu tadi, dengan pemodal, tapi memang saya, balikin modalnya ya, itu pokoknya setiap bulan kita, sudah dipatok, intinya sekian lah, balikinnya. Nah, tak kira dulu itu sesuatu yang benar ya, bagi hasil lewat omset, ternyata itu riba. Waduh. Dan singkat cerita saya, hijrah, kemudian ada force major juga di perusahaan itu, kita kena tipu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya karena investor Indonesia ini kita tidak edukasi dengan baik ya, akhirnya yang tadinya jadi investor malah jadi rentenir. Jadi rentenir, saya akhirnya punya utang. Yang tadinya, saya harusnya nikah di 2013, akhirnya jadi di 2015 karena ya harusnya, nikah malah punya utang ya. Malah pas nikah malah masih ada utangnya itu. Masih ada utangnya karena salah salah sirkah ya, salah salah sirkah. Nah, di situ makanya pentingnya, kita berilmu itu ternyata di situ ya. Tapi ya gara-gara itu juga alhamdulillah bisa ketemu komunitas, pengusaha rindu syariah di Jogja. Pada waktu itu belajar kembali tentang, oh apa itu sirkah. Ya di awal-awal kita coba sirkah lagi, nggak berhasil juga ya. Tetap, ada gagalnya juga, ternyata selain ilmu muamalah ternyata kita juga harus belajar ilmu sunatullah, bekerja sama, berkolaborasi bisnis. Nah, di situ nanti kita akan sharing ya teman-teman. Makanya kita bentuk namanya Bisarah.id ini, salah satu konsultan, bisnis syariah ya, yang memang fokus banget bantuin para UMKM untuk bisa dapetin solusi permodalan tanpa utang riba dengan cara jadi pengelola modal yang amanah, kompeten, dan juga profesional, ya. Yang mana sekarang alhamdulillah kantornya juga kita bersirkah dengan teman-teman di Jakarta. Sekarang kita udah punya kantor, ada ruang kelasnya juga Mas Nur di sana. Jadi, bisa buat konsultasi, ada semacam kayak ya coffee shop lah gitu. Eee, di atasnya juga bisa buat, konsultasi, teman-teman di daerah. Sebenarnya bukan Jakarta sih, di Galaksi, di Bekasi ya, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman yang mungkin daerahnya deket-deket situ, Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, bisa mampir lah
kantor Jakarta. Kalau yang di foto ini kantor kita yang di Jogja ya, gitu. Mas Nur udah sempat di kantor yang ini ya, atau masih yang kantor lama dulu? Sempat ya di kantor ini ya? Masya Allah. Sudah, Zat. Malah Oh sudah ya? yang masang biru-biru itu saya. Oh iya, siap siap. Oh iya berarti sempat pindah ke sini ya, kantor yang sini. Oke ya ini teman-teman, saya sendiri ya teman-teman, saya itu bikin apa ya, step by step lah untuk perjalanan hidup saya, mulai dari saya pernah jadi karyawan, pernah ya, naik jadi level manajer alhamdulillah pernah. Kemudian bisnis sendiri juga pernah ya. Jadi ini, level 2 biasanya bisnis sendiri. Level 3 juga jadi pengelola sirkah ya, ngelola modalnya orang ya, itu juga pernah ya. Dan kebanyakan sih karena skill saya di manajemen dan marketing, saya banyak di manajemen dan marketing. Kemudian jadi investor sirkah, sekarang mulai naik lah, mulai jadi investor sirkah dan doain aja, di tahun ini sih bisa, sekarang sudah mulai kita walaupun sebagai marketing bisa investasi di properti syariah. Nah ini kalau di saya memang punya 5 level yang memang ini level saya sendiri ya. Mungkin teman-teman mungkin ada level yang lebih tinggi lagi monggo. Cuma saya, bikin 5 level ini untuk memudahkan aja. Tapi apapun perannya teman-teman, ya pastikan ya dakwah itu jadi poros hidup kita ya teman-teman. Karena hayatun nabi hayatu dakwah ya, kehidupan nabi itu kehidupan dakwah kalau kita lihat. Makanya apapun peran teman-teman, ya jangan lupain, dakwahnya. Nah dan memang nggak bisa dipungkiri teman-teman, untuk mempercepat scale up ya, baik, itu teman-teman bisnis sendiri, ataupun jadi pengelola sirkah, ya modal itu ya butuh butuh yang namanya modal ya, tapi modal aja nggak cukup, ternyata butuh juga pengelola modal yang handal. Karena saya sempat juga teman-teman, waktu itu ketemu sama, salah satu lembaga yang mana dia menyalurkan modal ke UMKM mikro, ya. Jadi dia itu menggunakan dana-dana CSR, jadi dana-dana CSR itu dikumpulin, kemudian disalurkan ke UMKM. Ya, ternyata dari 80 UMKM yang sudah diseleksi, itu seleksi aja kita pakai satu lembaga lagi namanya Trust Solusi Syariah pada waktu itu. Yang bisa balik modal itu nggak sampai 5% teman-teman. Ternyata malah permasalahannya itu di pengelolaan modal. Setelah dapat modal itu malah ternyata banyak yang nggak bisa ngelola modalnya. Sehingga akhirnya modalnya yang tadi dimodali itu nggak balik, nggak BEP, ya malah hangus begitu aja. Nah, inilah jadinya sebenarnya bukan hanya permasalahannya ternyata bukan hanya di permodalan ternyata. Bagaimana ternyata permasalahan UMKM itu yaitu di pengelola modal yang handal ya. Dan inilah salah satu skill yang harus dimiliki teman-teman ya agar ya teman-teman bisa jadi orang yang amanah lah untuk bisa mengelola modal-modal ini teman-teman. Dan Syirkah ini sebenarnya solusi ya. Bagi saya sendiri itu ngerasain ini solusi ya, buat memang pengelola bisnis yang butuh akan modal. Ya kayak kemarin saya habis nerbitin buku Mas Nur ya, 1.000 buku ya, 1.000 buku itu kan, kebutuhan modalnya lumayan ya kan, lumayan. Nah itu ternyata dengan Sirkah ini bisa jadi solusi ya, ternyata kita bisa nerbitin buku, akhirnya kita bikin, Sirkah per project, tidak mesti, Sirkah masuk ke dalam perusahaan. Juga sebenarnya buat para investor ya, banyak para investor yang punya duit tapi bingung muterin duitnya. Mau muterin ke reksadana, mau muterin ke obligasi, takut riba, maisir, goror ya kan. Mau masukin ke apa saham-saham, ya masih banyak mengandung itunya lah, goror, maisir, riba. Makanya ya puterin aja sebenarnya ke sesama, muslim atau di pasar real. Kalau di pasar non real kan ya duitnya muternya di situ-situ aja. Tapi ini kalau di real akhirnya umat ini ya bisa bergerak ya, bergerak, uangnya gitu. Nah ini solusi banget sebenarnya ya, buat para pengelola maupun pemodal. Saya pun sempat keliling selama 2 tahun terakhir ya, ketemu para, investor ya. Investor ternyata
banyak loh investor yang memang pengen muterin duitnya, tapi setiap dia itu percaya sama orang kok duitnya hilang gitu. Nggak bisa BEP, nggak bisa balik lagi ya. Padahal pengelolanya ini mungkin dia sholatnya bagus, gajinya bagus. Karena memang ngaji dan sholat aja nggak cukup untuk bisa mengelola modal. Kita perlu punya yang namanya skill untuk memang mengelola ya. Karena kata Nabi, jika satu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah apa? Kehancurannya. Makanya, namun dalam bersirkah ini atau kerja sama bisnis ini, ada aturan mainnya teman-teman ternyata. Biar bisnis kita ini berkah atau bertambah kebaikan ya. Nah, apa aja aturan mainnya? Ah, nanti kita bahas sama Ustadz Firly biasanya. Nah, dan kebanyakan sirkah yang gagal itu, ketika saya juga ngalami gagal ya, itu ternyata ketika saya juga banyak dapat curhatan dari para pemilik modal yang bisnisnya gagal, dikelola oleh pengelola, ya itu kebanyakan memang kurangnya ilmu dan kompetensi teman-teman. Baik itu ilmu ya sebagai pemodal ya, maupun sebagai investor. Ya, yang kebanyakan ya pemodal atau investornya itu kebanyakan spekulan ya, terlebih pengelolanya ternyata juga nggak amanah, diamanahi ngelola jadi keuntungan malah nggak untung. Nah, makanya banyakkan sirkah gagal itu karena pemodalnya juga spekulan ya, spekulan itu nggak ngitung, nggak validasi dulu, ngelihat karakternya, kompetensi pengelolanya ya kan, main-main percaya aja ya, tapi ya pengelolanya juga main-main gitu loh ya kan, nggak amanah. Nah ini juga juga bahaya. Tapi ada yang memang dia amanah, tapi memang nggak kompeten ya. Jujur sih jujur gitu, tapi nggak kompeten. Ya akhirnya buntung juga. Padahal sirkah sendiri kalau kita lihat definisinya ya, tujuan dari sirkah itu kan ujung-ujungnya arifku, ya. Harusnya bisa menghasilkan keuntungan. Untungnya itu bisa 2, bisa keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat. Berarti pahala kalau keuntungan untuk di akhirat. Keuntungan di dunia ya jelas, profit ya kan. Karena tujuan akhir sirkah adalah arifku, keuntungan, bukan malah jadi buntung. Nah, di sini pentingnya kita, punya ilmu, ya. Jadi, teman-teman, ini sebenarnya solusi yang menarik dari Allah buat Anda yang memang punya skill, tapi nggak mau pakai modal riba, atau buat Anda yang punya modal tapi nggak bisa berbisnis, pengen punya bisnis. Dan di Sirkah ini menarik ya, kenapa saya bilang berkah, itu karena ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, eee, 2 atau lebih orang yang bersedekah. Allah itu ikut di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi ya yang dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah ya secara marfu ia berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga,' kata Allah ya, ketika dari 2 orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya itu tidak ada yang berkhianat pada mitra syirkahnya. Nah, apabila ada yang berkhianat, aku, kata Allah, itu keluar dari keduanya. Nah, riwayat Abu Daud. Nah, makanya yang perlu diingat, diperhatikan adalah ini masalah amanah ya. Jangan sampai ada yang berkhianat. Karena kalau sampai ada yang berkhianat, Allah akan keluar, tidak melindungi atau tidak memberkahi sirkah ini. Nah, dan kebanyakan kenapa sih banyak sirkah itu, bermasalah, itu juga, ini salah satunya menarik ini, ya, dari ayat ini. Jadi, Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya." Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagiannya mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit orang yang seperti itu ternyata, ya. Dan, eee, Daud mengetahui bahwa kami mengujinya atau Allah mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu, bersyukur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami, yaitu tempat kembali yang baik. Nah, dan menarik sih di ayat ini tuh ceritanya gini, dulu di zaman Nabi Daud waktu, dia jadi penguasa atau khalifah pada waktu itu ada 2 orang yang bersengketa.
Yang satu tuh punya 99 ekor kambing, yang satu punya seekor kambing. Saya nggak tahu cerita detailnya, tapi kayak, ada yang bilang, 99 itu betina, satu laki-laki. Akhirnya mereka tuh berkongsi lah, bersyirkah. Nah, ketika bersyirkah, ya mereka itu terjadi, konflik ya pada waktu itu. Konflik, ketika terjadi konflik ya mengadulah ke khalifah ya. Kalau ada konflik itu kan biasanya mengadu ke qadhi ya atau hakim. Pada waktu itu hakimnya ini ya khalifahnya yaitu, Daud ini walaupun, sebutan khalifah ini khalifah fil ard ya bukan khalifah pengganti setelah, nabi, tapi ini memang khalifah raja pada waktu itu atau kalau dalam tanda kurungnya di situ tuh penguasa pada waktu itu. "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi ini." Nah, sempat itu pada waktu itu, ya memang akhirnya Nabi Daud itu memenangkan, ya, orang yang memang punya 99 ekor kambing ini, karena dia punya kuasa, ya. Nah, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Jangan kamu memutuskan perkara," ya kata Allah, "maka berilah keputusan perkara antara manusia dengan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu." Ya, pengennya manusia kan kalau kita nih ada 2 orang ngadu ke kita, yang satu itu punya kekuasaan, atau dia itu punya mobil, mobilnya bagus, rumahnya bagus, dia itu ya orang yang terpandang, yang satu datang ke kita gembel gitu kan. Kan kita kalau pakai hawa nafsu kita, ya kan kita milihnya pasti ya nggak adil itu, kayak kita memenangkan orang yang lebih kaya gitu kan, akhirnya kan begitu. Nah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Jangan kamu memutuskan perkara, apapun perkara itu, dengan hawa nafsu." Nah, karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah kalau pakai hawa nafsu, ya. Mutusin perkara itu. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab dan berat karena mereka melupakan hari perhitungan itu. Nah, Nabi Daud itu diperintahkan untuk memutuskan perkara pada waktu itu pakai kitabnya Nabi Daud apa? Zabur ya pada waktu itu. Jadi memutuskan perkara itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ya kalau sekarang berarti memutuskan perkara ya dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya seperti itu. Nah, di ayat ini tuh menarik teman-teman. Jadi di situ tuh dijelasin bahwa kebanyakan dari orang-orang yang bersyirkah itu sebagian mereka itu saling menzolimi satu sama lain, ya. Jadi, kenapa mereka saling menzolimi? Ya itu saling tidak amanah itu ya teman-teman, saling berbuat zalim kepada, saudaranya. Nah kecuali memang orang-orang ini punya iman. Yang pertama memang dia punya iman, ya kemudian dia beramal soleh, berarti beramal soleh itu ya, sesuai dengan syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau orang-orang ini memang dia taat kepada syariah, nah insya Allah orang ini ya itu menjadi orang yang amanah. Nah makanya penting banget di sini ketika kita bersyirkah itu, selain kita memang amanah dalam tanda artian jujur dan lain sebagainya, amanah yang dimaksud ini berarti kita harus punya keahlian, kompetensi. Nah, kalau kita sebagai pengelola berarti kompetensi kita itu adalah mengelola modal ya dari para yang punya modal ini ya. Sehingga memang tujuannya apa? Tujuannya syirka arifku, keuntungan. Sehingga win-win ya. Nah, hati-hati setan tuh kadang masuk tuh ketika waduh kok bagi hasilnya dia lebih besar ya, lebih kecil ya. Wah, itu nanti mulai masuk di situ. Nah, itu hati-hati ya, teman-teman. Nah, ini sedikit cerita aja, ini, kalau di apa ya, Jogja, saya sempat jadi konsultan marketing ya, Bisharoh juga mendampingin, untuk konsultan akad-akadnya juga itu Mas Hanafi Rais ya, Mas Hanafi Rais ini anaknya, Pak Amin Rais ya, teman-teman. Nah, itu kita dampingin, beliau itu ya alumni Spasi ya, angkatan pertama, batch pertama. Yang mana juga ikut ke sekolah investor Sirka juga. Jadi beliau juga pengelola, tapi juga, ternyata beliau juga jadi investor ya. Pada waktu itu beliau punya tanah ya, eee, pe akhirnya bersirkah ya sama, temennya yang juga ikut di Spasi ini ya. Tapi teman lama, memang udah teman lama bareng-bareng ya ikut di, Spasi ini. Nah, cuma ternyata, tetap butuh modal. Waktu itu developer baru, ya biar terpercaya kan butuh yang namanya rumah contoh, di awal bikin gate, perizinan, ya kan, kemudian ini, ya akhirnya bersirkah lagi.
dengan 1 orang ya dilebur ya untuk jadi, pemodalnya. Dan alhamdulillah ya, luar biasa ya kemarin, ini sudah sold out, sekarang udah buka project, kedua ya. Dalam waktu 1 tahun, project apa ya, perdana sudah sold out. Nah ini solusi loh buat apa ya, teman-teman ya, ternyata bisa ternyata dengan, Sirkah itu ya jadi, solusi ya. Ini, apa namanya, salah satu ya portofolio, teman-teman di sekolah, Spasi yang kemarin memang sudah praktek ya akhirnya, bersirkah ya teman-teman. Dan ya karena memang kalau di bisnis properti ya, ini bisnis yang padat akan modal. Ya sebenarnya walaupun ada yang bikin workshop, bisnis properti tanpa modal, oke, ya memang bisa tanpa modal, tapi kalau tanpa modal sama sekali agak berat ya, karena memang ya kalau mau butuh percepatan scale up-nya buat ngiklan aja kita butuh modal, buat perizinan aja, butuh modal ya kan. Buat ya bikin brosur dan lain-lain atau hire, videographer sekelas Mas Nurdianto kan butuh modal ya. Nggak mungkin Mas Nurdianto nggak dikasih uang kan buat bikin video kan, nggak mau juga. Tapi solusi ini teman-teman ya. Sehingga akhirnya, apa ya, kita sebagai tim marketing pada waktu itu lebih gampang juga jualannya karena, developer baru ini sudah punya rumah contoh, ada furnisnya ya kan, kemudian ada budget iklannya. Nah itu lebih lebih enak kita emang untuk bergerak leluasa karena dari awal udah ada budgeting ya untuk ke situ ya. Gitu teman-teman. Nah itu salah satu apa ya, contoh ya, teman-teman dari Sirkah kalau di bidang properti. Nah saya juga, waktu di Bisaroh ID ya, kita sempat juga sirkah-sirkah per project. Misalnya pada waktu dulu masih ingat Mas Nur kita ngeluncurin ya e-course ini ya, Ya, ini e-course kita yang perdana ya, sama sekali. waktu itu. Pada waktu itu ya kolaborasi sirkah project bareng Mas Saptuari, 4 kali webinar, habis itu launching produk ya sempat 2 kali. Ya lumayan luar biasa karena, kita nggak perlu modal, karena kalau sekali posting ya pakai Mas Saptuari sebagai influencer itu, red card-nya itu kan sekali posting dia minimal 3 juta Mas Nur, ya, sama Mas Saptuari dan dia emang punya massa, kalau kita ngelihat follower-nya aja, di grup Facebook yang aktif itu ada 407 follower. Kalau kita brand baru ya, mau scale up, ngumpulin 407.000 follower itu ya setahun bisa nggak? Ya cukup berat kan ya. Dia itu ternyata ya Mas Sabtuari ini udah punya grup ini 5 tahun. Berarti dia bangun follower-nya kan 5 tahun, iya nggak? Ya. Nah kalau kita bangun sama-sama bangun dari awal ya, organik nih tanpa modal, kira-kira butuh waktu berapa? 5 tahun kan ya, untuk bisa ya scale up gitu kan. Kelamaan, ya kita kolaborasi aja sama Mas Sabtuari waktu-waktu itu, ya dia punya, apa namanya, dia jadiin kita jadiin KOL ya. Nah kita juga kolaborasi, kita punya circle KOL 250 KOL yang memang kita listing untuk, bisa berkolaborasi. Dan hasilnya luar biasa. Pada waktu itu kita bagi hasilnya awalnya per project itu 50-50. Tapi karena kita banyak yang ngelola akhirnya, project berikutnya kita ganti ke 60-40 kalau nggak salah, ya. Dan itu kita terusin, waktu itu akhirnya kita bikin e-course juga tentang Sirkah for Property pada waktu itu kolaborasi juga dengan, Mas Wildan, ya, itu juga dengan cara, bagi hasil per project, ya. Mas Wildan udah punya kolam, setiap Rabu udah punya ini, dan scale up-nya jauh lebih cepat, ya, teman-teman. Jadi sirkah itu tidak mesti sirkah per ini ya, teman-teman, ya, bikin bisnis gitu ya, enggak. Aku banyak juga sirkah-sirkah itu yang project-an, teman-teman. Misalnya momen Ramadan aja nih, ada orang mau bikin, misalnya butuh stok baju yang lebih banyak, Syawal nanti duitnya balik, ya gitu. Itu juga bisa, kayak gitu, lebih lebih cepat ya. Yang projekan-projekan gitu bisa atau bikin buku selama 3 bulan kita jualannya atau 3 sampai 6 bulan. Habis 6 bulan kita, bagi hasil, itu juga bisa aja.
Tapi ada yang syirkah saya long term tuh ada, bertahun-tahun ada ya, di Bisyarah termasuk syirkah yang cukup, long term ya, kita bukan syirkah project kan, tapi syirkah bikin, perusahaan. Nah itu salah satu apa ya, contoh aja ketika syirkah project. Kita juga sempat dampingin syirkah itu non muslim sama muslim. Pada waktu itu pernah. Ada yang pemodalnya muslim, pengelolanya, pengelolanya non-muslim ada, tapi ada yang pemodalnya non-muslim, pengelolanya muslim, juga pernah, ya. Dan alhamdulillah ya, asal orangnya ini emang kompeten, amanah-amanah aja, sampai hari ini baik-baik saja sirkahnya. Malah, sekarang buka cabang terus, gitu. Salah satunya itu ya sirkah bikin, apa ya, untuk apa namanya, spray, waktu itu bikin nyewa ruko, ya tapi rukonya itu modalnya nggak dijadiin sirkah, jadi biar biar bagi hasilnya cepet, ya jadi, apa namanya, jadi pemodalnya itu nyewa dulu, habis itu, apa namanya, nanti yang punya sirkah itu, apa namanya, nyewa ulang ke yang pemodalnya itu biar cepet aja BEP-nya, jadi nggak dihitung modalnya terlalu besar. Ya kalau nilai sewa kan nggak bisa dijadiin modal ya, teman-teman. Nah kalau dijadiin pengeluaran cukup cukup terlalu besar. Nah itu juga bisa jadi solusi-solusi, seperti itu ya teman-teman. Ya, cuma memang catatannya tadi teman-teman, kalau mau bersyirkah ya kalau teman-teman jadi pengelola, ya teman-teman tuh mau jadi pengelola mau syirkah apa nih? Syirkah project, syirkah dagang, atau syirkah bisnis? Karena beda nih, kalau ngomongin syirkah dagang itu syirkah project kalau menurut saya ya, itu. Tapi kalau syirkah bisnis itu ngomongin bisnis yang ngomongin 4 pilar, finance, marketing, operation, XR ya. Ngomongin bikin bisnis, ya bikin perusahaan lah. Ya, bikin corporate, ya. Tapi kalau syirkah dagang, nggak usah, nggak seribet itu, ya cukup, ya ada pemasukan, ada pengeluaran dikurangin, ya udah, ya kan. Kemampuan kalau syirkah dagang itu kemampuannya muterin modal, kemampuan apa yang wajib dimiliki? Marketing, nggak perlu manajemen-manajemen, ya. Tapi kalau syirkahnya memang bikin perusahaan, ya wajib teman-teman belajar manajemen bisnis, belajar keuangan, dan wajib punya laporan keuangan, ya itu yang, penting. Laporan keuangan tuh, sangat-sangat penting ya, teman-teman ya. Kalau syirkah nggak punya laporan keuangan, gimana tahu ya, untung atau enggak ya, kan harus punya neraca kan, harus punya laporan laba rugi, ya. Kecuali bisnis sendiri, ya kan, itu. Nah itu monggo-monggo aja, mau dicampur duitnya sama duit pribadi ya monggo-monggo aja. Biasanya disebutnya namanya manajemen warungan. Kalau duit pribadi masih dicampur sama duit bisnis. Ketika mau kulaan, duitnya hilang. "Oh, mana nih duitnya? Oh, kepakai buat beli popok," gitu. Buat beli makan, itu manajemen warungan. Tapi no problem kalau itu bisnis sendiri. Ya, tapi kalau mau bener-bener bikin corporate bisnis ya itu memang harus harus dipisah, teman-teman. Nah, itu tadi sampel-sampel sih dari apa ya, banyak sih yang kita dampingin, baik dari yang modalnya puluhan juta sampai miliar juga, pernah ada yang kita, dampingin untuk, bersyirkah ya. Nah apakah saya pernah gagal dalam syirkah? Ya pernah, pernah. Jadi tadi kan cerita yang indah-indah ya, cerita gagal ya pernah juga ya teman-teman. Jadi dulu saya pernah syirkah, apa ya, bisnis juga sama temen, bikin agensi, sempet gagal ya kan, kemudian juga, sempet dulu ya, syirkah juga, eee, ya penerbitan buku juga sempet ya kan, gagal, ya nggak mulus juga ya. Gagalnya itu 2, ada memang, eee, karena kompetensi, yang kedua memang karena ngelanggar syariah, tapi kebanyakan tuh memang karena nggak punya ilmu, intinya gitu sih. Intinya kenapa sih banyak syirkah gagal itu, ya karena memang nggak punya ilmu, baik ilmu muamalah maupun ilmu sunatullah. Tapi gini lah teman-teman, mindset-nya itu namanya bisnis itu bisa untung bisa rugi, itu yang harus dicatat ya. Jadi bisnis tuh nggak mungkin untung terus juga nggak mungkin, rugi terus juga nggak mungkin. Tapi tugas kita itu memastikan biar bisa untung terus nih ya. Kalau rugi terus kan namanya yayasan ya, enggak juga ya.
Dan di muamalah juga gitu, bisa berpotensi pahala, bisa berpotensi dosa. Kalau kita sesuai syariah kita berpotensi pahala, tapi kalau kita bersedekahnya tidak sesuai syariah bisa berpotensi dosa, malah jadi riba, ya. Cuma walaupun rugi, kalau kita memang sudah memastikan sirkah kita atau bisnis kita ini sesuai syariah, insya Allah kalau kita sabar waktu kita rugi, ya dapatnya juga pahala. Makanya tetap teman-teman tetap berbahagialah, ya. Karena kalau nggak dapat duit dapatnya pahala, ya. Tapi masa sih nggak mau dapat duit? Ya, tapi dapat pahala. Ya ini yang perlu teman-teman, pastikan. Dan dalam sirkah itu nanti kita akan banyak ya, menjalankan akad-akad muamalah ya yang lain, turunan sirkah. Baik dari mungkin samsaroh, jual beli, ya kan, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Ya, itu teman-teman makanya harus belajar, muamalahnya, gitu teman-teman. Nah, kebanyakan ya sirkah yang kita temui bermasalah, ujung-ujungnya itu karena memang banyak yang berkolaborasi tanpa didasari ilmu. Akhirnya yang harusnya tadi berkah, malah jadi zolim, malah jadi zong, malah jadi utang, ya. Nah itu tadi. Makanya apabila amanah telah disia-siakan, makalah tunggulah kehancurannya. Nah, ada yang bertanya, ya, bagaimana hilangnya amanah itu? Ya, atau amanah disia-siakan? Nabi menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya itu terjadi atau kiamat ya kalau di hadis riwayat Bukhari itu dijelasin. Makanya, nah ini amanah nih, makanya sirkah ini sebuah amanah, ya jagalah amanah ini dengan baik. Baik amanah di sunatullahnya maupun di syariahnya. Nah, maka dari itu pentingnya kita belajar, jangan coba-coba ya, ilmu dulu baru amal. Nah, alhamdulillah nih, teman-teman kita bikin kelas namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah ini untuk mencetak para pengelola yang amanah, kompeten dan juga profesional, ya. Dan ini kita langsung ya nggak main-main, langsung 5 pembicara yang kita hadirkan. Salah satunya, besok tamu spesial kita ada Kang Dewa yang waktu di Bandung ikut kelas kita sirkah juga, dan dia cerita saat ini sudah, meng-handle bersirkah 40 brand ya. 40 brand, ya walaupun ya ada yang gagal, ada yang berhasil, ya, tapi luar biasa loh, ya. Sekarang banyak jadi investor aja, beliau juga, tapi bisa bersirkah 40 brand kan lumayan, berarti ada 40 sumber pemasukan. Kalau kita jadi investor kan tinggal duduk manis, duit ngalir terus ya Mas Nur ya. Nah itu, Kang Dewa follower-nya 1 juta tuh, ya. Insyaallah, beliau juga punya circle investor dan, punya juga klub, Muhsinin Club, orang-orang yang sedekah minimal 10 juta per bulan di circle beliau, ya. Nah, ini beliau akan datang juga sharing-sharing pengalaman, ya, termasuk kisah gagalnya, sirkah-sirkah bodong dia gimana, termasuk dia pernah, salah ya jadi makelar investasi, akhirnya utang 7,7 M juga, ya itu gara-gara nggak paham ilmunya. Ya, di situ, beliau akan sharing banyak di situ. Ya ada juga, Ustadz Condro nanti gurunya para pengusaha muslim, pembicara di beberapa negara, Jerman, Jepang, ya tentang sistem ekonomi Islam. Ada juga Pak Chandra, ini ketuanya X-Bank, pernah menggelontorkan ya permodalan dia waktu di bank sampai 9 triliun, besar ya lumayan. Dan nanti dia akan bicara tentang bagaimana bikin proposal yang menarik para investor, para nasabah-nasabah itu yang punya duit. Nah ada juga, Kang Ringga, ini kita akan ngomongin manajemen perusahaan, ya. Beliau ini salah satu konsultan di, Cimory Group ya. Kalau tahu di Indomaret itu kan ada Cimory, di desa wisatanya beliau salah satu yang, ngerancang, manajemen bisnisnya. Dan insya Allah, ini pendaftarannya terbatas hanya 50 orang di tanggal 14 sampai 16 Mei aja, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan daftar karena ya nggak ada kesempatan kedua sih ya. Karena ini momen aja ya, mumpung
Ada tamu undangan yang luar biasa juga, Kang Dewa ikut ya, silahkan teman-teman daftar. Nanti daftarnya nanti di-share ya Mas Nur ya, lewat link di chat ya. Kalau daftar lewat saya biasanya nanti ada bonus tambahan, bisa konsultasi bareng saya di marketingnya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Teman-teman, perlu punya ilmunya. Ya alhamdulillah saya ketika, investasi belajar sama guru-guru ini, sekarang sudah punya satu bisnis yang saya tuh cuma pemodalnya aja, setiap bulan bisa bagi hasil ya, dan alhamdulillah ya, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, ayo makanya, kita belajar ya, baik teman-teman sebagai pemodal ataupun sebagai investor, silahkan teman-teman ikutin inspirasi Sekolah Pengelola Sirkah ya. Dan ini hanya ada di Jogja, Kota Belajar Sirkah. Gitu Mas Nurdianto, kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol dan tanya jawab ya. Mungkin suka ada teman-teman punya curhatan Sirkah ya biasanya banyak buntungnya atau banyak untungnya nih di Sirkah. Kalau banyak buntungnya berarti ada yang salah dengan Sirkahnya. Ya. Oke. Oke, baik, jazakallah khairan Coach Alfian Rendra yang sudah menyampaikan materi pengalamannya Sirkah ya. Ternyata Sirkah itu benar-benar solusi bagi kita yang ada modal atau bagi kita yang ada modal tapi nggak punya skill ya Coach ya. Tadi juga Siap. sudah dijelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau dan ternyata Islam itu sangat memudahkan bagi kita. Ya, tadi juga disampaikan bahwasannya Sirkah itu hadis qudsi ya Coach ya. Yang itu hadisnya turun langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang syirkah ini. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Coach Alfian Renda. Ada satu hal yang menarik, ternyata ketika kita bersyirkah itu akad-akadnya kurang lebih sama seperti akad kita dalam dalam pernikahan. Jika kita menikah salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka dipaksa untuk nikah, maka semuanya akan menjadi haram dan haram, haram, haram. Sama juga ternyata dengan syirkah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memahami akad-akad di syirkah tersebut? Nah, ini perlu kita pelajari karena ada hadis juga yang dimention oleh para sahabat Nabi, akan hadir di suatu zaman orang-orang itu sudah tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Nah, terutama dengan berkaitan dengan muamalah. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Coach Alfian Renda dari Coach Alfian Renda atau dari bisyaro.id mengadakan sekolah pengelola Sirkah batch yang kelima. Nah, ini juga ingin saya detailkan kurang lebihnya ya. Jadi sekolah pengelola Sirkah ini alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ya, batch kelima. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dihadiri oleh Mas Kang Eka Dewa ya, Kang Dewa yang beliau menjadi tamu spesial kita. Nah, insya Allah acara ini diadakan di Yogyakarta tanggal 14 sampai 16 Mei 2024. Nah, ini sedikit latar belakang kenapa sekolah pengelola Sirkah itu hadir di tengah-tengah kita karena memang banyak sekali pengelola-pengelola yang menjalanin sirkahnya itu tidak amanah. Bisa jadi karena ilmunya yang dianya belum paham gitu kan. Dan juga visi dari sekolah pengelola sirkah ini adalah mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan profesional. Tentunya misinya adalah mengedukasi sirkah yang sesuai syariah ke masyarakat. Dan sampai ketika kita berbisnis nggak tahu ini akadnya apa. Jangan-jangan akad yang lain. Nah, jadinya nanti bisa masalah. Nah, demikian juga pemateri spesial kita yang dihadirkan di Sekolah Pengelola Sirkah batch 5. Ada Ustadz Dwi Condro yang sudah punya pengalaman banyak sekali bertahun-tahun. Dan juga dibersamai oleh owner dari bisyaro.id juga, Ustadz Firly Ferdiansyah. Dan juga ada Kang Pramudi Ringga, Pak El Chandra, dan juga Dewa Eka Prayoga. Apa aja sih yang dibahas oleh Bisyaro di Sekolah Pengelola Sirkah batch 5 ini? Yang pertama terkait dengan syirkah. Nah, ini tentang kerjasama ya, bagaimana akad-akadnya. Itu insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Kemudian juga ada laporan keuangannya. Jangan sampai akadnya sudah benar menjalankan bisnis, tapi laporan keuangannya juga masih bermasalah. Kemudian ini feasibility study. Nah, ini penting banget untuk di awal agar si pemodal itu yakin dengan kita yang akan menjalankan bisnisnya menggunakan modal dia.
kemudian ada sistemasi bisnis, kemudian ada akad-akad kepegawaian, bagaimana kita ketika sudah punya tim, sudah punya karyawan, akad-akadnya yang dijalankan seperti apa. Jangan sampai ketika kita nyebutnya karyawan tapi gaji dia berdasarkan bagi hasil. Nah, itu juga akan dibahas di Sekolah Pengusaha Syirkah batch 5 ini. Kemudian mindset bisnis ini juga sangat penting. Nah, untuk harinya Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, insya Allah di hari Selasa itu di hari pertama akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah, mengapa bisnis harus sesuai syariah. Kemudian akan dilanjutkan materi Syirkah 1, Syirkah 2, Syirkah 3. Ya, jadi membahas Syirkah itu tidak bisa hanya dalam waktu 2 jam, ya, tapi berjam-jam yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Kemudian di hari Rabunya akan dibahas oleh Ustadz Dwi Condro yang akan menyampaikan materi laporan keuangan 1 dan 2. Kemudian juga dibersamai oleh Pak El Chandra membahas visibility study dan juga sharing session bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Dan di hari terakhirnya akan dibersamai oleh Kang Pramudi Ringga dan juga dibersamai oleh Ustadz Firly Ferdiansyah di pembahasan pegawaian 1 dan 2. Insya Allah ini tempatnya ya karena kita ingin memberikan fasilitas yang benar-benar nyaman agar belajar kita juga fokus ya. Itu ada di Luxury Malioboro Yogyakarta. Kemudian hari tanggalnya tadi juga sudah disebutkan Selasa sampai Kamis dan fasilitas yang didapatkan meeting room, coffee break 6 kali, lunch makan siang dan Mercedes dan kawan-kawannya. Kemudian dapat hard copy materi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bawa diri aja ya, diri dan pakaian untuk belajar di Sekolah Pengelola Syirkah ini karena materinya juga kita siapkan dan juga mendapatkan buku Udah Syirkahin Aja yang senilai Rp100.000 dan juga sertifikat. Nah, untuk nilai investasi batch 5 ini yang awalnya 7.700.000 akan mendapatkan harga spesial Rp5.500.000. Nah, sebagaimana tadi Coach Alfian Rendra juga sudah menyampaikan, kalau langsung klik link di Coach Alfian Rendra tersebut akan mendapatkan harga yang khusus lagi. Kuncinya cuma satu, silakan screenshot acara kita pada malam hari ini. Nah, ini juga kita akan mendapatkan benefit Sekolah Pengelola Syirkah dan ini spesialnya batch 5 ini ya, banyak sekali benefitnya yang kita dapatkan. Yang pertama, free konsultasi bisyaro.id selama 1 jam untuk 10 pendaftar pertama. Yang kedua, free kuliah bisnis syariah batch 6 selama 12 pertemuan selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan free webinar literasi fikih zakat bersama Kiai Sidik Al-Jawi dan juga Door Prize dan juga Circle Pengusaha Muslim Indonesia. Tadi ada tambahan nomor 6-nya kalau mendaftarnya lewat link pendaftaran tersebut melalui Coach Alfian Rendra akan mendapatkan konsultasi free ya Coach ya, marketing ya karena beliau spesifik di marketing insya Allah. Ya demikian Bapak Ibu yang insya Allah informasi yang bisa kami sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, dari Ibu Muslia Finance ya. Kami persilakan Ibu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host dan tadi yang pembicara saya lupa namanya, mohon maaf ibu-ibu. Gini host, saya cuma mau tanya, saya memang tertarik sekali untuk bisa masuk di kelasnya Bisyarah ID. Sudah berapa kali kan saya mengadakan Zoom meeting. Yang saya pertanyakan tadi ya, kita butuh untuk pengelola circle muslimnya sendiri. Karena ya berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya berikan juga untuk pengelolaan syirkah, saya alhamdulillah sih bisa host. Cuma yang belum saya dapatkan adalah pemodalnya yang paham syirkah. Banyak yang saya dapatkan investor itu mereka yang maunya riba ya. Jadi ya kalau namanya, dan saya setuju dengan tadi pembicara, kalau kita namanya bicaranya bisnis itu tidak mungkin selalu untung, tuh tidak mungkin gitu. Jadi pasti ya memang ada ruginya, ada untungnya, tapi kan nggak mungkin rugi terus atau untung terus juga nggak mungkin.
Nah, pengelolanya kan yang saya dapatkan biasanya investornya itu awalnya bilang iya 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 paham Sirka, oke, bagi hasil sekian saya sudah jelaskan secara rule muamalahnya, oke, tapi pada saat dia rugi dia cuma mau nerima 1 bulan dan itu pun juga di luar dari mitigasi resiko yang istilahnya misalkan uangnya terpakai atau gimana, tapi fluktuasi pasarnya yang tidak bisa kita prediksi. Contoh ya kan kayak COVID tiba-tiba anjlok ya kan bukan salah kita juga gitu kan. Seperti itu sih apa host. Dan mereka rata-rata akhirnya ya enggak deh saya nggak mau sirka saya mau konven aja jadi biar pasti dan seperti itu yang saya dapatkan. Nah, yang pertanyaan saya memang kalau memang ikut kelas ini benar kita bakalan masuk ke dalam apa ya circle ya. Kita kan memang butuh ya. Kita pengelola yang punya bisnis sendiri. Saya juga istilahnya oke, saya sedang merintis bisnis juga butuh untuk ya circle muslim ya sebenarnya. Bagaimana sih untuk apa sih apa pemodal ya pemodal sirkahnya seperti itu. Makasih host. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Coach Alverendra bisa diceritakan juga pengalamannya yang sudah lalu-lalu ya, tahun-tahun lalu, apakah memang Siap. ada circle pengusaha muslim tersebut? Ya, jadi bener banget sih. Memang kebanyakan kalau kita nyari ya yang pengen nyari modal itu memang banyak yang memang pengen sesuai syariah. Memang kalau nyari pemodalnya ini ya. Cuma ternyata gini, ternyata non muslim aja itu sebenarnya setuju loh dengan Sirka. Kalau kita lihat di YouTube bisara.id itu sempat kita undang ya di obrolan kita itu salah satu ya namanya nanti non-muslim aja setuju Sirka pada waktu itu, ya. Dia itu salah satu pemodal di circle investornya dulu bakso bujangan dan abnormal, pada waktu abnormal masih jaya-jayanya. Ada 28 abnormal dan 1 bakso bujangan pada waktu itu, 24, abnormal, jadi 24 outlet. Kemudian dia juga itu punya circle investor bareng Helmi Yahya pada waktu itu. Itu juga kita pada waktu itu ya, mendampingi beliau Sirka sama teman beliau yang sesuai dengan syariah. Ternyata ketika kita jelaskan tentang Sirka di non muslim aja, itu ternyata setuju. Nah, saya tanya, setujunya di konsep apanya? Ya ternyata setujunya di konsep keadilannya. Walaupun dia bilang ya saya ini memang, orang kapitalis ya kan, tapi ya kalau ngelihat memang dari segi keadilannya, ini memang win-win, ya kan. Kemarin, sempat juga belum lama ini saya juga ketemu, orang Papua ya, yang dia, mainannya alat berat, juga sempat ketemu Chinese juga yang sempat dia jelaskan tentang, sistem Islam dan luar biasa syirkah Islam ini. Nah, ternyata banyak juga yang, mau. Terakhir itu Bisharah ID itu, apa ya, biasanya kalau setiap mau Idul Kurban gini, itu dampingin, apa namanya, sirkah-sirkah memang untuk projekan, eee, pengadaan, hewan kurban. Itu kita sempet tuh muterin miliaran, itu ada 40 investor, ya kalau di total itu ada ya 3, 4 miliar kalau nggak salah, itu memang selama, apa namanya, selama memang musim haji itu, nanti setelah musim haji, setelah kurban, nah nanti selesai habis itu bagi hasil. Ya pernah untung, ada beberapa kali untung, ada rugi pernah, ada. Ya sempet rugi ya, rugi ada force major pada waktu itu, isu lagi rame kan, pada waktu itu isu apa ya namanya, kuku apa itu, kuku sapi atau apa gitu yang emang harus Penyakit sertifikasi. kuku dan Penyakit mulut ya, kuku Iya, mulut kaki sapi mulut ya. itu ya Ya, ternyata itu efeknya cukup luar biasa kan. Ya, cuma banget ya itu, namanya banget berefek banget. dan sapinya pada waktu itu kan sapi Bali ya, yang harus dari luar ke sini itu tidak mudah mendatangkan itu ternyata dan efeknya sangat-sangat, luar biasa karena nggak bisa masuk ke Jawa kan. Nah itu ya akhirnya rugi kan, ya rugi, ya mau nggak mau investor ya karena sudah kita jelasin alhamdulillah. Makanya biasanya sebelum bersirkah itu kita memang ngasih edukasi dulu ke para investor. Ya, untuk meyakinkan dia, bener-bener dia itu nginvest tuh sadar juga, ya. Biasanya paling cepat itu 2, 3 jam untuk jelasin tentang sirkah, yang akhirnya dia memutuskan untuk bersirkah. Tapi kalau mau lebih komprehensif biasanya
1 hari, ya, 1 hari. Tapi kalau, itu via Zoom tuh pun bisa, waktu itu kita jelasin via Zoom. Dan Kang Dewa sendiri kan sebenarnya dari kemarin tuh dia, minta bisyarah untuk nyariin pengelola, ya. "Mana nih kalau ada pengelola yang amanah aku siap, invest," kata dia begitu kan, sama kita. Cuma kita sendiri ya kalau kita belum kenal emang, belum memang memastikan bisnisnya dia proven, ya visibility studinya bagus, ya kita nggak berani ngereferensiin. Karena kita pernah juga dulu itu ngereferensiin, ke pengelola ya, kemudian tapi pengelola ke pemodal, tapi ternyata pengelolanya ini, eee, jago presentasi doang, ngelolanya zonk. Yang dikejar-kejar sama investor kan taunya kita, saya kan percayanya nginvest dari, jenengan gitu. Ya akhirnya ya kita yang dikejar-kejar, ya. Kalau itu memang murni bukan force major karena memang pengelolanya tidak amanah. Nah itu yang kita takutkan, di situ. Cuma memang kita tidak janji untuk, selalu selalu dapat investor ya, dan lain sebagainya. Cuma kita memang lagi bangun circle itu, ya. Circle, para investor itu. Kebetulan kita juga ya kemarin mendampingin anaknya Pak Amin Rais, ya. Juga, beliau juga punya koneksi-koneksi yang cukup oke untuk bisa masuk ke circle-circle itu. Gitu sih. Oke, bagaimana Ibu? Sudah terjawab ya pertanyaannya insyaallah ya. Ya, insya Allah host sama co-host Alfian, terima kasih atas penjelasannya. Ya, hopefully sih ya bisa masuk untuk yang circle itu karena memang beberapa kali saya bicara sama Zoom meeting dengan Ustadz Firly juga kan waktu itu kalau nggak salah kok ada co-host juga dari Bicara ID memang lewat Bicara ID. Jujur ya Coach Alfian, kalau untuk menjalankan bisnis orang itu alhamdulillah saya bisa. Kemarin aja ini kita final ya. Final nih udah 6 bulan saya buka. Jadi satu orang pemodal tuh 100 juta tuh dia harus masuk dengan bagi hasil syirkah itu saya kemarin itu di 50-50 gitu kan. Dan ada tanggung rugi juga. Tapi untuk kerugiannya juga saya lihat karena apanya itu biasanya saya pakai range dan alhamdulillah kan bagi hasilnya kemarin itu sekitar 12 jutaan. Tapi bukan itu yang saya mau, itu kan bisnis orang. Nah, saya kan juga punya bisnis sendiri nih kuliner. Rata-rata yang tadi Coach Alfian bilang iya, just one shoot oke. Karena pada satu momen kayak kemarin saya kue lebaran, ada nggak investornya? Saya dapat, tapi mereka one shoot dan itu bisa saya kembalikan. Kan saya pengennya bisnis kuliner saya ini sustain sebenarnya. Karena saya punya produk yang oke, secara produk saya sudah research, saya sudah trial and errornya itu oke lah bisa bersaing dan itu saya buktikan dari 2017 dengan satu produk yang sesuai dengan yang di picture saya itu bisa mau kapanpun kasarnya saya angin-anginan saya buka open order produk saya itu pasti minimal itu 10 sampai 12 kilo tuh habis. Tapi rata-rata investor nggak mau. Mereka maunya maunya duitnya gede cepet balik modal. Sedangkan kan kalau ini kita merintis usaha kuliner ini nggak bisa cepat, nggak bisa secepat yang one shoot kalau musiman. Contoh kayak tadi kurban, one shoot lagi karena kue lebaran, oke, bisa. Tapi kalau untuk setelah itu mereka biasanya mikir-mikir, mereka lebih milih ke misalkan properti syariah yang kelihatan sudah hasilnya. Tapi kalau misalkan yang kayak saya mereka agak berpikir dan Coach Alfian bicara tentang UMKM, iya, saya di UMKM. Itu mereka yang memang benar nggak bisa ngelola pada saat dapat modal yang mereka yang ada beli motor, beresin rumah, kan seperti itu. Nggak dipakai benar-benar mereka melihat itu modal, itu mana profit, mereka kadang-kadang tidak bisa membedakan mana profit, mana omset, itu yang mereka masalahnya di UMKM dan saya merasakan itu. Gitu aja sih Coach ya, semoga aja saya diberikan rezeki gitu bisa masuk di batch 5-nya Bisyarah ID. Memang saya mau tahu circle untuk pengusaha muslimnya yang memang investornya benar-benar paham syirkah ya oke. Saya sih siap-siap aja ya insya Allah lah.
feasibility study, laporan keuangan, insya Allah lah saya ada pengetahuan sedikit karena memang di situ bidang saya. Makasih Ya. Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sebenarnya kalau udah wabarakatuh. ada bisnis yang berjalan dan ada laporan keuangannya itu lebih enak untuk dapat apa ya, bisa ke investor. Cuma memang investor tuh ada tipenya dua sih. Ada yang memang sukanya jangka panjang, ya. Ada yang memang sukanya emang ya tadi per project, ya. Tergantung memang tipe investornya sendiri, ya. Cuma kalau memang sirkah di bisnis untuk long term, ya mau nggak mau, biasanya emang nyarinya emang yang sudah cukup proven, udah punya laporan keuangan sebelumnya. Itu jauh lebih bisa ngelihatnya kan bisa nge-tracking bahwa bisnis ini tumbuh nggak sih? Kalau kita suntik modal kira-kira bisa lebih tumbuh nggak? Gitu, gitu. Dan mudah-mudahan bisa ketemu di batch 5 ya, sampai ketemu di sana. Yap. Oke, berikutnya Coach dari Mas Ridwan Bogor, pengalaman Coach Rendra, apakah bisa sirka bisnis lembaga pendidikan? Menarik ini. Ya sebenarnya sirkah itu industri apa aja bisa sih. Cuma kalau lembaga pendidikan apa dulu nih? Non formal atau formal? Yang sempat kita dampingin non formal pernah, homeschooling tapi. Iya, homeschooling walaupun juga pakai akte. Kalau rata-rata sih kalau sekolah itu tak lihatnya yayasan sih. Rata-rata, pendanaannya lewat, yayasan, kemudian dia juga dapat, pendanaan dari pemerintah juga ya kan dan dana BOS dan lain sebagainya ya. Itu sih biasanya, sirkahnya di sirkah bikin yayasan itu biasanya. Cuma kalau pengalaman saya sih di homeschooling itu ada, pernah. Itu sirkah suami istri bikin homeschooling. Suami istri aja sirkah itu harusnya. Karena saya itu juga pernah kita, apa ya, dapat curhatan orang datang ke tempat kita, itu habis rebutan gono gini, dulunya bikin bisnisnya bareng sejak kuliah gitu kan. Bisnisnya gede, asetnya miliaran, tapi semua diatasnamakan istri, ya kemudian tahu-tahu bercerai, ya kan, kemudian masuk ke pengadilan, ternyata, dimenangkan oleh istri dan keluarganya, ya kan, bisnisnya. Nah itu, ya ya karena sirkahnya tidak dipisah dari awal, ya kan. Suami istri itu juga harus dipisah sirkahnya. Jadi akad nikah itu beda sama akad sirkah ya, teman-teman, gitu. Oke, Itu kalau dari pendidikan sih, pengalaman yang memang pendidikan kayak kampus, sekolah belum ada sih. Paling homeschooling itu yang pernah, kita dampingin ya, konsultan jadi konsultannya gitu. Oke, berikutnya dari Pak Tommy ini, Coach, sirka itu investasi dengan sistem bagi hasil ya? Ya. Ya, bagi hasil tuh salah satu turunannya sih, turunan dari sirkah itu nanti bagi hasilnya ya dari, profit, ya profit bersih ya, ya, profit bersih. Jadi bukan dari omset, ya. Jadi benar-benar profit bersih, ya modal, apa namanya, penjualan dikurangin, HPP, dikurangin beban-beban yang lainnya, dapatlah itu. Nah, nanti ketika di neracanya itu memang sudah BEP, baik BEP itu dihitung uang cash plus, aset juga bisa. Nah, itu melebihi modal itulah nanti, yang disebut namanya bagi hasil. Nah, nanti di kelas tuh dijelasin detail sih gimana cara bagi hasil ya, dan sebenarnya bagi hasil itu bisa berubah-berubah. Jadi, kayak saya di Bisarah tuh kadang berubah-berubah ya. Dulu waktu saya masih pengelola, misalnya pada waktu itu saya nggak bisa ngelola dengan bagus, maksudnya di bulan-bulan itu saya harus punya kerjaan yang lain dan lain sebagainya. Akhirnya bagi hasil kita, berubah itu sah-sah aja, tidak mengubah, harus putus khilkah dulu ya. Jadi, bisa-bisa aja, ya sesuai dengan kinerja kita, gitu teman-teman. Oke. Afwan, host sama Coach Alfian, saya mau tanya dong, itu yang Instagramnya Coach Alfian tuh Alfian Rendra 99 kah? Ya, Alfian_Rendra 99. Oke, saya add ya Coach. Terima kasih. Siap, oke. Saya enggak ya Bu ya. Oke, berikutnya dari Bapak Ataibi. Boleh Coach Nur share aja. Enggak. Bercanda Bu.
Berikutnya dari Bapak atau Ibu Siti Mariam, pengen bertanya ya Pak? Oh, udah melalui chat ya? Atau mau langsung interaksi boleh. Berapa bagi hasil yang ideal dalam syirkah? Wah, ini pertanyaan yang unik, Coach. Ini jawabannya yang panjang sih sebenarnya. Bagi hasil yang ideal ya dilihat aja komposisi kerjanya ya sebenarnya padat modal atau padat karya ya atau padat pengelolaan. Kalau padat pengelolaan ya biasanya idealnya pengelola lebih besar daripada pemodal. Tapi kalau apa namanya padat modal memungkinkan bisa bagi hasil 50-50 karena memang bisnis ini memerlukan modal yang besar. Kalau modalnya tidak sebesar itu ya bisnisnya nggak jalan ya dan pengelolaan jauh lebih mudah dengan ada modal yang besar itu ya. Jadi sebenarnya dalam Al-Qur'an, hadis ataupun ulama-ulama juga tidak ada sih apa namanya patokannya ya disesuaikan aja dengan kinerja. Nah, ngitungnya gimana? Ya kalau mau dibikin KPI bisa, misalnya sama-sama pengelola, ya pengelola di bagian apa, kalau dia bikin bisnis berarti 4 pilar kan, finance, marketing, operation. Misalnya 4 orang ini, yang satu pegang finance, marketing, satu misalnya pegang sumber daya manusia, ya satu pegang operation, itu berarti mungkin 25-25-25 misalnya, sama-sama pengelola, atau pemodal sama pengelola pemodalnya ya cukup 10% juga ada ya kan. Biasanya karena pemodal itu biasanya memang apa ya, kalau modalnya kecil ya asal dia muter aja udah bagus banget ya. Tapi biasanya bagusnya itu memang gimana caranya memang bagi hasilnya ini kalau bagi pemodal itu ngelebihin duit deposito. Ya intinya harus bisa lebih besar dari itulah ya. Sama-sama investasi kan investasi di bisnis real harusnya lebih lebih oke gitu. Cuma nggak ada patokan yang jelas sih dikembalikan ke keikhlasan masing-masing ya. Tapi biasanya kalau bagi hasilnya gede itu kadang sering nggak ikhlas. Nah itu ujiannya di situ tuh. Ya, ya Bos. Jadi Siap. ini apa? Ya, saya tadi yang nanya itu tentang presentasi. Jadi kan kita nih ada mau mengembangkan tuh kita punya bisnis outlet kuliner ya, Siap. kayak rumah makan kecil gitu, mini resto. Nah itu kita ingin per outlet investasinya itu. Oke. Kita investasi per outlet, nah itu bagi hasilnya berapa gitu. Jadi kita ada perusahaan nih, ada perusahaan. Nah si perusahaan ini dari dia nanti ke outlet itu dia menjual ininya, menjual apa bumbu bahan baku dan sebagainya begitu. Nah ini apa? Tapi dia mengelola full si outlet itu begitu. Jadi investor hanya memberikan modalnya saja. Nah ini berapa kira-kira yang bagusnya gitu kita tawarkan ke investor? Ya kalau memang padat pengelolaan, kalau nggak dikelola duit juga nggak muter, baiknya lebih besar pengelola sih ya. Monggo aja kepada investor tuh berapa berapa aja. Tapi kalau memang apa ya padat pengelolaan, ya pengelola lebih besar. Bisa 70-30 atau 80-20 ya. Dihitung aja, disesuaikan dengan modalnya ya. Biasanya memang paling enak dihitung sih, kira-kira itu dengan modal sekian balik modalnya berapa lama. Nah itu kira-kira mini restonya itu, permodalannya itu BEP-nya seberapa lama? Butuh modal berapa kalau realnya? Modalnya sekitar 30 juta ya, 30 juta sampai 40 juta tuh per outlet. Itu ya Mhm. balik modalnya cepat sih ya, jadi bisa Berarti gerobakan gitu ya modelnya ya? ya Gerobakan gitu ya model, resto gerobakan gitu? outlet itu apa outlet bukan Warung makan berarti ya? kios-kios Tenda kecil. gitu? Kios kecil, oh iya. Hmm, iya, Ya jadi kios. menurutku kalau BEP-nya, modalnya kecil, ya apa namanya, modalnya nggak terlalu besar, kasih 20 apa namanya, intinya melebihin nilai deposito udah bagus sih. Oh Misalnya gitu ya. 20 apa namanya, 20-80 atau 15, 85 ya, monggo-monggo aja ya. 80-20 tuh bagus. Kalau bisa 70-30 keren lagi. Ya investor tuh makin besar ya makin seneng juga.
begitu Ya, ya. ya. Intinya. Apalagi mungkin balik modalnya cepet kan. Intinya balik modalnya cepet ya Nah, mau dari modal aja. dia hitungan cepat itu gimana tuh Coach? Berapa bulan Ya, kira-kira? BEP sih, BEP-nya kapan? 30 juta itu intinya balik lagi ke aset plus uang cash tuh berapa lama? Hmm. Kan dihitungnya BEP-nya kan. Iya, Jadi kalau udah sekitar 5 bulan. Kalau kalau bisnis itu kan sebetulnya cepat ya dia. nah, ya termasuk Termasuk cepat itu. ya bisa aja. Kalau menurutku ya idealnya pemodal apa pengelola lebih lebih besar sih. Lebih besar ya. Ya. Oke. Terus ini Coach, kan kita nih akan menggunakan mediator ya untuk itu, untuk apa? Mencarikan investor. Nah, itu gimana Ya, kerjasama dengan komisi aja. Jadi apa ya? Makelar investasi itu juga ada. Maksudnya makelar investasi itu ya dia sebagai ini ya dapat fee makelar aja. Fee Iya, makelar kita kasih bagi hasil juga kah atau gimana? enggak bagi hasil. Persenan, ujroh. Persen. Bisa apa biasanya kalau makelar ya persenan. Kalau mau dia ujroh komisi misalnya apa namanya nyariin gitu dapat sekian juga bisa jualah gitu. Berarti bukan bagusnya Bukan bukan bagi hasil, enggak dapat bagi hasil dia. jangka panjang Ya gitu ya. tapi sekali itu aja ya, dia nggak bisa setiap bulan dapat bagi hasil nggak bisa, kalau cuma makelar, cuma nyariin investor, kecuali dia ikut ngelola. Karena kalau dalam sirkah itu kan rukunnya cuma ada pengelola sama pemodal, Hmm. nggak ada makelar gitu. Makelar nggak kerja, ya kan yang bukan duitnya dia, ya kan. Ya kan kerjanya Pelaku cuma akadnya kan pelaku akadnya kan bukan pemilik modal dia, cuma pencari modal. Nah, kalau pencari modal itu nggak bisa dapat bagi hasil. Ya dapatnya ya kayak orang nyari makelar tanah lah. gitu ya. Itu aja. Iya. Oke, oke. Iya, terima kasih. Oke, berikutnya dari Pak Tommy, apa ada istilah tanggung rugi dalam syirkah? Bagaimana hitungannya, Coach? Ya, rugi itu memang kalau dalam sirkah itu, dalam syariatnya itu ya ditanggung pemodal. Kalau memang kerugiannya ini first major ya. Cuma kalau kerugiannya ini memang karena pengelolaan, kelalaian pengelolaan, itu ditanggung ya pengelola juga menanggungnya, bahkan bisa ditanggung berdua, itu juga bisa. Ya. Nah, disesuaikan dengan besaran modalnya, ya disesuaikan modal atau besaran pengelolaannya. Tapi sebenarnya dasarnya itu pertama memang kalau memang, kerugian itu ya, yang namanya pengelola itu kan udah rugi waktu, tenaga, pikiran, nggak dapat duit lagi. Apalagi nggak dapat gaji ya, pengelola tuh nggak dapat gaji kan. Nah, jadi dia dapatnya kan bagi hasil. Ya dia udah rugi di situ semua, ya sebenarnya. Kalau memang ya dalam bisnis ini udah diupayakan sekuat tenaga, tapi memang nggak perform. Nah, makanya memang dari awal ya kita harus paham juga ini di apa ya, visibility study, bisnis ini perform nggak, ya kan. Buat apa kita bersedekah untuk sesuatu yang memang, nggak perform, ya. Gitu sih. Jadi, kalau bagi hasil seperti itu. Cuma untuk detailnya itu nanti ada sih, materinya ya di Spasi itu itu satu sesi sendiri kayaknya bahasnya. Ya Mas Nur ya? Ya, benar, Nah, Coach. nanti yang ahli, Ustadz Firly di situ. Oke, Untuk barangkali ini masalah kerugian. barangkali ini pertanyaan terakhir, terakhir Coach dari Pak Andi untuk gonta-ganti presentasi bagi hasil berarti boleh ya Coach. Misal awalnya 70/30, setelah itu jadi 50/50%. Ya bisa, asal, disepakati bersama dan jangan baper sih, disesuaiin aja ya. Misalnya, kayak guru saya ya, Ustadz Condro, itu, dulu awalnya sama semua, tapi akhirnya karena beliau punya bisnis lain, punya kerjaan lain, akhirnya cuma megang di keuangan aja dan dia setiap bulan cuma bisa berapa kali pertemuan setiap bulannya, akhirnya bagi hasilnya lebih kecil dari teman-teman yang lain. Disepakati berubah, boleh-boleh aja, ya. Ya, bulan. Tapi memang, misalnya berubahnya bulan depan ya itu disepakati dulu. Ya jangan pas lagi bagi hasil berubah, jangan. Ya, sepakati dulu berarti bulan depan kita, apa ya, karena saya mungkin nggak bisa mengolah dengan baik, bagi hasil kita rubah ya, yang bulan ini tetap sekian gitu.
Jadi untuk planning bulan ke depannya. Saya sering Oke. beberapa kali bagi hasil apa ya, gonta-ganti bagi hasil sering sih, dan itu tidak memutuskan akad sirkah ya. Jadi tetap aja karena tidak masuk rukun dan syarat kalau nggak salah ya, apa namanya, di situ, gitu. Oke, dari Pak Tommy satu lagi coach, etis enggak kalau investor mau tahu semua operasional kegiatan pengelolaan secara rinci dan detail? Ya sebenarnya bisnis apa ya, pemodal itu juga sebenarnya pemilik bisnis juga ya, sebenarnya ya. Cuma memang ya yang lebih paham kan, pengelola. Ya memang yang paling bagus tuh memang kalau udah, apa namanya, sudah, mempercayakan kepada pengelola, ya harus 100% ya, tidak usah sedetail mungkin. Paling yang perlu kita lakukan kalau di investor ya laporan keuangan ya, yang penting ada laporan keuangan. Kalau di tempat kita itu pasti ada laporan cash flow ya. Jadi, nyocokin sama duit cash yang ada itu ada. Jadi laporan tuh real time. Jadi sebenarnya nggak usah nunggu seminggu rugi atau enggak, tiap hari itu kita udah tahu posisi bisnis kita itu lagi untung atau lagi rugi itu tiap hari kita bisa ngelihat neracanya real time. Nah, bagusnya itu seperti itu. Makanya kalau di Bisara itu kan kita ada jasa laporan keuangan Sirkah ya, yang mana, laporan keuangan kita buatkan, Anda, tinggal ngecek real time-nya aja seperti apa. Itu lebih, trust ya untuk, apa namanya, pemodal. Tapi intinya pemodal itu nggak boleh cawe-cawe banget ya. Beri saran boleh, tapi kalau yang diberi saran nggak ngelaksanain juga, boleh-boleh aja. Kalau dia emang pemodal murni ya, pemodal murni. Kalau dia kalau dia mau kayak gitu ya dia jadi pengelola aja. Kalau mau semua, apa namanya, detail gitu ya, mau detail ikut ngelola, ikut cawe-cawe. Mau tahu boleh. Jadi, tugas kita juga ngasih laporan kan. Baik, laporan berupa laporan keuangan, posisi modal dan lain sebagainya, juga, perkembangan bisnis, ya. Itu memang kita ngasih laporan. Tapi, bukan berarti kita, apa ya, membolehkan ya semua, apa ya, boleh investor tuh boleh ngelola gitu. Karena kalau dia boleh ngelola ya kacau juga kita sebagai pengelola, intervensinya cukup tinggi, ya dia udah nyerahin modal ke kita, berarti dia harusnya udah percaya kepada kita. Kalau dia masih ikut cawe-cawe ngelola, berarti namanya belum belum percaya. Tapi kalau mau tahu informasi saja, ya tidak masalah, kita bukakan juga, return. Jadi emang biar sama-sama trust, biar sama-sama percaya, kalau saya sih kuncinya di situ sih, di laporan cash flow. Jadi laporan keuangan tuh selalu ada 3 kalau di tempat kita, neraca, rugi laba, cash flow. Ya itu 3 laporan yang memang, kita sertakan. Dari awal pemodal masuk kita udah bikin neracanya, modal modal masuk, dan dia udah tahu, real time kan bisa dicek ya laporan keuangan saat ini udah canggih banget. Kita bisa ngecek real time, kita itu sebenarnya posisinya uangnya di berapa, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa di tiap hari. Ya makanya laporan cash flow harian itu sangat-sangat, membantu untuk investor tuh bisa paham. Saya ada grup laporan kalau saya jadi investor, kan saya juga investor murni ada saya udah nggak ngelola. Ya itu tiap hari saya cuma ngeliatin laporan uang masuk, uang keluar, nanti tinggal kalau sudah BEP ya dibagi hasil. Dan itu karena dia rilisnya real time, ya saya percaya sama pengelolaan. Bahkan uang keluar berapa itu selalu terlaporkan ya, uang keluar buat apa. Ya saya juga, cuma boleh komen aja kalau tahu-tahu ada pengeluaran yang nggak wajar gitu. Ya komen aja, cuma ya kalau memang dia bisa menjelaskan, ya no problem, saya nggak ikut cawe-cawe juga. Ya namanya saya pengennya passive income, ya ngapain sih harus ikut cawe-cawe ngelola gitu kan. Itu sih, dari saya, Kak. Oke, ini satu lagi ternyata coach. Masya Dari Allah, Pak banyak ya. Cahyo Nurma. Izin bertanya terakhir, beneran terakhir ini. Bagaimana bila bukan bagi hasil tapi setoran setiap hari 10.000, apakah termasuk syirkah? Ya itu namanya bagi modal. Itu yang saya lakuin dulu, tahu-tahu lama-lama modalnya habis. Itu namanya Hmm. pengembalian modal bertahap kali, bukan bagi modal. Kalau namanya sirka bagi hasil dari apa? Rugi atau untung. Kalau untung baru bisa dibagi hasil, kalau rugi, apa tiap harus nyetor juga? Itu kan berarti pengembalian modal bertahap, ya. Itu hati-hati bisa masuk riba
Saya juga dulu terjebaknya di situ. Tahu-tahu modalnya habis. Iya, modalnya habis. Itu banyak tuh di properti yang mainnya gitu ya. Tadinya sirkah lahan, tapi dia juga pengembalian bertahap. Jadi dapat bagi hasil, tapi juga lahannya dikembalikan bertahap. Ya. Boleh nggak kalau modal itu dibalikin court dulu sih? Boleh aja, asal modalnya masih bisa puter. Tapi kalau modalnya nggak bisa keputer, ya boncos juga kan. Ngapain ada pemodal di situ, gitu. Oke. Baik, Coach, Host, untuk menutup. cuma ini aja sharing aja host. Siap. Ini saya untuk usaha saya yang kemarin itu kue kering, cuma informasi aja. Itu saya benar-benar nggak pakai modal, semua full dari investor karena saya bagi hasil sirka. Jadi modal yang dikeluarin adalah 5 juta. Terus bagi hasilnya saya dapetin 3 juta tuh coach, kan semuanya 8 juta tuh. Jadi saya memang memberikan untuk ke investor tuh lebih gede. Jadi dia 60%, nggak apa-apa saya 40% karena saya mikirnya oke padat modal, semuanya modalnya dari dia, uang saya cuma bikin doang. Jadi ya itu Ya, alhamdulillah sih coach seperti itu kan yang sirkanya jadi bukan dari bagi modal kan, tapi dari profitnya. Bagi hasil. Memang alhamdulillah dari modalnya dia profitnya. 5 Ya. juta dan itu 3 juta share. Terima kasih, gitu aja Masya coach. Allah. Siap. Adil Thank ya you. berarti Sirka itu. Siap. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Muslia ya. Pengalamannya sangat luar biasa untuk di Sirka. Bisa untuk closing statement Coach Alfian Renda kelas kita pada malam hari ini. Siap. Mau bahagia di dunia pakai ada ilmunya. Mau apapun di dunia ada ilmunya. Mau bahagia juga di akhirat juga ada ilmunya. Mau bahagia dunia akhirat ada ilmunya. Sebenarnya Islam ini menarik ya teman-teman karena punya solusi yang luar biasa. Ya di tengah mungkin saat ini orang ya butuh modal, kalau nggak pakai riba nggak bisa, ternyata Islam punya solusinya, asal memang mau belajar ya. Mau belajar dalam Islam itu ada, dan sirkah ini sebenarnya keren banget filosofinya. Sebenarnya Allah itu pengen ngangkat derajatnya orang yang memang dia itu punya skill, tenaga, waktu, tapi memang sama Allah itu ya qadarullah ya nggak punya modal gitu kan. Orang tuanya nggak punya modal, keluarganya nggak punya modal, dia nggak punya modal untuk bisa naik jadi business owner, naik status, ya. Begitu juga ya buat para pemodal, ya kan, atau orang yang punya duit, tapi ternyata waktu, tenaga pikirannya nggak ada untuk bisa mengelola bisnis sendiri, ya dia butuh juga muterin duitnya biar nggak habis, ya kan. Nah, itu untuk bisa muterin modalnya. Nah, ini sebenarnya solusi win-win solution, ya, yang mana hadisnya itu kan qudsi, ya, Allah sendiri yang bilang, qaulnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau qudsi ini sebenarnya hadis kan ada tingkatannya, ada mutawatir. Nah, qudsi ini langsung di atasnya mutawatir nih kan. Kalau mutawatir ini kan sanadnya diriwayatkan semua sahabat yang nggak ada terbukti berbohong di situ. Nah, ini langsung Allah sendiri yang bilang, "Aku," kata Allah gitu kan. Luar biasa Allah berfirman pada waktu itu. Nah, ini sebenarnya luar biasa dan ada keberkahan kata Allah di dalam sirka ini. Nah, berkah itu artinya bertambah kebaikan. Baik itu dalam hal profit maupun kalau nggak dapat profit, kalau rugi, ya kalau kita sabar dan kita menerima takdir itu dengan ikhlas, insya Allah juga dapat pahala, ya kan. Jadi mau untung atau rugi sama aja, kita harusnya bahagia, ya karena apa? Ya namanya bisnis bisa untung bisa rugi. Yang penting nggak rugi di akhirat. Gitu. Dan ya buat teman-teman, ya saya saranin sekali lagi, investasilah ke ilmu syariat, apalagi muamalah ya. Karena insya Allah ya kita memaksakan diri untuk, belajar ilmunya Allah, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Dan ayo ke Jogja, karena insya Allah nih 5 pembicara tuh keren-keren, guru saya semua dan mereka adalah praktisi. Nah, yang lebih kerennya kita lagi bangun circle nih, circle. Kalau kita sendirian agak susah nih, tapi kalau kita bareng-bareng itu ya itu, lebih kuat ya ekonomi umat ini. Itu sih Kang Nurdianto, Oke. mungkin closing statement. Jangan lupa klik link yang di chat ya. Ya, Ingat ya, ada nih. Bisaroh/spasi 1 ya. Nah, itu. Kalau nggak pakai link itu nanti ya nggak dapat konsultasi gratis marketing. Asik, asik. Siap, Oke. itu Kang Nur.
Siap, terima kasih Coach Alfian Endra yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga Coach Alfian Endra senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Untuk itu mari kita akhiri kelas kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim bisyara.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pertanyaan yang barangkali belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan. Insya Allah kita akan hadir di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Alfian Rendra, Ibu Muslia, Pak Totok, Pak Ridwan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu.